baginda kita Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk Isra dan Mi'raj. Beliau baginda Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan hadiah kado yang istimewa dari Allah Azza wa Jalla, yakni 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Uqtitu khawatima suratil Baqarati min kanzin tahtal arsh," yang artinya aku diberi ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsh. Para ulama menjelaskan bahwa 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini adalah hadiah langsung yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, diambil dari perbendaharaan di bawah arsy-Nya. Jadi jamaah rahimakumullah, 2 ayat ini merupakan ayat yang sangat istimewa ya. Di antara keistimewaannya itu tidak, atau ayat tersebut tidak diberikan kepada nabi lain yang menerima wahyu seperti Nabi Musa, seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka tidak diberikan ayat ini. Hal ini merupakan salah satu yang menunjukkan tentang kemuliaannya dan keistimewaannya Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, dan sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang Allah pada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwasanya ayat ini diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran menggunakan perantara malaikat Jibril. Terus kemudian apa isi ayat tersebut? Okay. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada hafal semua, okay? Yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, yang artinya Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Ayat ini menggambarkan keimanan Nabi dan umatnya. Seorang mukmin harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, dan tentu saja kepada nabinya juga. Ini merupakan dasar dari iman seorang muslim. Kemudian ayat yang selanjutnya dijelaskan bahwasanya ayat ini merupakan suatu ayat yang juga sangat luar biasa,
yang lanjutannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi pada dasarnya manusia itu pasti semua punya masalah dalam hidupnya. Namun seringkali kita itu lalai apabila kita diberi masalah, diberi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu lupa bahwasanya Allah lah sebaik penolong bagi hambanya. Jadi seringkali kita kalau mendapatkan masalah itu mengadunya sama orang lain, tidak langsung pada Allah. Padahal Allah itu yang membuat masalahmu dan yang menyelesaikan juga masalahmu, seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat tersebut ya, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dihadiahkan kepada beliau dan disampaikan kepada umatnya untuk agar umatnya itu menjadi tenang. Karena masalah hidup kita yang seberat apapun itu pasti kita akan mampu melaluinya. Dan Allah tidak akan memberikan masalah, tidak akan memberikan cobaan di luar dengan kemampuan kita, seperti itu. Jadi memberikan hiburan bahwasanya masalah itu pasti bisa selesai, seperti itu. Kalau Allah berarti sudah diwinya, seperti itu. Tinggal bagaimana ikhtiar kita untuk menyelesaikannya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan ayat yang berikutnya, cara untuk meminta tu'akhid Rabbana la tu'akhid, yang artinya janganlah engkau hukum kami jika bersamiki salah dan pada diri seorang manusia, seperti itu, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah telah mengajarkan kita bahwasanya bagaimana seorang hamba itu agar diberikan ampunan, seperti itu. Ujian ini sesuai dengan kemampuan kita, biar kita memohon supaya agar tidak diberikan ujian yang berat. Dalam potongan ayat selanjutnya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, yang artinya, wahai Tuhan kami, jangan engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi segala ujian hidupnya. Kemudian ayat ini juga ditutup dengan suatu yang sangat indah sekali. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Artinya, maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami. Tiga permohonan maaf itu, tiga permohonan kepada Allah untuk dimaafkan, diampuni, dan dirahmati, seperti itu. Kita sebagai makhluk ciptaannya, selama kita menjalankan
yang namanya ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pasti akan dibimbing seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan seorang hamba itu terlunta-lunta, ya, untuk memohon ampun agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari kajian ringkas ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini adalah hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dalam hadis, barang siapa membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah pada malam hari, maka ayat itu cukup baginya. Artinya cukup merupakan cukup diberikan sebuah perlindungan, cukup sebagai penjagaan, dan cukup sebagai pahala yang besar. Maka biasakanlah membaca dua ayat ini setiap malam sebelum tidur. Semoga Allah menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Mungkin cukup sekian karena waktunya sudah habis. Aqul qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.